bisa kelihatan. Apalagi dengan menggunakan kemarin dengan GeoGebra itu ya lebih jelas lagi gitu ya, kalian bisa melihat ke situ gitu ya, ke GeoGebra di apa namanya, perubahan dari grafik yang semula. Nah, sesuai dengan materi kita sekarang ini, kita ke apa namanya, ke persamaan fungsi eksponen ya. Seharusnya ini kita latihan soal-soal karena kalian apa materinya di hari Kamis ya, sedangkan responsinya di hari ini, maka kita masuk ke responsi dulu. Untuk itu Bapak mau ngebahas materi dulu, ngebahas materi baru kita ke soal-soal begitu ya. Nah, kalau nggak tuntas hari ini, nanti kita di hari Kamis akan kita tuntaskan untuk persamaan fungsi eksponen ini. Setelah persamaan nanti ada ketidaksamaan fungsi eksponen, kemudian baru kita ke aplikasinya nanti ya. Ada beberapa aplikasi dari fungsi eksponen. Oke. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum mulai? Silakan. Kalau ada yang nih, pada kesempatan ini Bapak mohon maaf nggak bisa coret-coret banyak karena kebetulan nggak bawa pensil juga begitu ya. Jadi nggak, pensilnya mungkin terbatas, hanya nyoba kalian aja yang mengerjakan begitu ya, karena kebetulan nggak bisa coret-coret di sini, nggak bawa pennya, jadi sebatas mouse aja yang ada. Baik, ada yang mau disampaikan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut. Modulnya udah Bapak share ke kaliannya, bisa dilihat di modul ini. Ya, bisa dilihat di modul di kalian di halaman 20. Di kegiatan 2 ini, pembelajaran persamaan atau ketidaksamaan eksponen. Kita paling tidak sekarang minggu ini kita coba ke persamaannya dulu ya, supaya selesai di persamaan ini. Dan minggu-minggu berikutnya lagi kita ke ketidaksamaan. Tentunya kemarin kan kita udah mempelajari sifat-sifat dari fungsi eksponen, itu harus kalian pahami dulu itu kata kuncinya. Kalau kalian di situ udah lancar, insya Allah nanti ke kegiatan berikutnya ini ya, ke persamaan dan ketidaksamaan eksponen itu tinggal melanjutkan aja begitu ya. Tapi kalau di sininya misalnya di sifat-sifat fungsi eksponen masih riweuh, masih susah ya, nah nanti kesininya malah lebih parah lagi begitu. Kayak kemarin Bapak agak di latihan-latihan soal itu ya, supaya semuanya bisa memahami. Oke, ini kita ke persamaan dulu ya. Di sini persamaan eksponen. Kita akan memperluas setelah kemarin kalian udah mempelajari fungsi eksponen ya dalam bentuk grafik, dan nanti kita lihat juga aplikasinya seperti apa. Kita akan coba bagaimana mempelajari persamaan eksponen ya, dan ketidaksamaan eksponen. Yang pertama kita akan ke persamaan eksponen dulu. Kalau ada kata-kata persamaan itu maksudnya apa tuh? Persamaan eksponen. Kalau eksponen kan kemarin udah tahu kalian ya. Kalau ada persamaan eksponen maksudnya apa? Halo. Kalau ada persamaan eksponen maksudnya apa? Halo. Kalau persamaan eksponen maksudnya apa? Di respons ini silakan kalian punya pendapat atau mau nanya atau mau apa ya. Ditanya aja. Kalau enggak
Kalau punya pendapat juga silakan di ini. Jangan malu dan jangan takut salah, nggak apa-apa. Apa kalau ada kata-kata tanda persamaan, persamaan eksponen? Maksud persamaan itu apa maksudnya di situ? Apa suaranya kurang keras? Di bawah udah ditinggiin ini suara. Halo? Dua hal yang sama, Pak. Dua hal yang sama. Biasanya suka pakai tanda apa di sini? Sama dengan. Dengan. Iya. Makanya ada di sini ada istilah persamaan dan pertidaksamaan. Kalau tidak pertidaksamaan menggunakan apa? Tanda sama dengan kurang lebih kurang dari sama dengan, lebih dari sama. Iya, ya. Nanti akan dibahas ini ya, ke pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita ke persamaan dulu. Ya, ciri khasnya di persamaan itu ya ada tanda sama dengan sini. Nah, ini ya. Ada tanda sebagai contoh ini. Sebagai contoh Bapak ini. Ini di sini ada tanda sama dengan ya. Ya, ini ada tanda sama dengan. Ini termasuk eksponen persamaannya yang ini. Kemudian fungsi eksponennya ya persamaan eksponennya karena ini bentuknya dalam bentuk eksponen. 2 pangkat 3 X min 1. Ini juga 32 pangkat 2X ya. Dihubungkan dengan sama dengan. Maka dinamakan dengan persamaan eksponen. Jadi persamaan eksponen itu kira-kira ya seperti itu. Jadi ada peubah di situ. Apakah peubahnya harus selalu X? Ya, tidak harus selalu X ya. Silakan aja namanya peubah bisa diganti-ganti. Contoh di sini misalnya nih 16 pangkat Y ditambah 2 kali 4 pangkat Y ditambah dengan 1 sama dengan. Nah, ini juga merupakan suatu persamaan eksponen. Persamaannya di sini ada sama dengan ya, fungsi eksponennya karena ada bentuk eksponen di situ. Yaitu di sini nih ya. 4 pangkat Y, kemudian ini 4 pangkat 2Y, gitu ya. Yang ini tuh 4 pangkat 2Y. 4 pangkat 2Y. Aduh, ini nggak bisa nulis tuh jadi jelek banget yang nulis pakai apa namanya? Pakai mouse gitu ya. Jadi mohon maaf aja. Bapak lupa tadi nggak bawa ini ya, bawa apa? Pen ya. Jadi sebatas ini. Nah, ini ya kita mau menyelesaikan ini. Persamaan eksponen ini ya. Jadi ada tanda-tanda sama dengan di sini. Ada persamaan, maka ada tanda sama dengan di sini. Eksponen karena emang bentuknya bentuk eksponen. Kayak 2 pangkat 3 X 1 itu kan bentuknya. 32 pangkat 2X. Ini kan sama aja dengan 2 pangkat 10X ya. Kalau disamakan seperti itu. Yang ini juga sama ya. Yang ini juga sama merupakan persamaan eksponen. Ya. Dengan peubahnya Y, sementara yang atas peubahnya X. Jadi peubah tidak harus selalu X ya. 2 pangkat X, 2 pangkat Y tidak harus selalu seperti itu. Ya. Bisa dengan Z dan lain sebagainya saya kira ya. Di sini juga dengan Y. Oke, sekarang ada beberapa bentuk untuk persamaan eksponen. Tolong diperhatikan nih bentuk yang pertama. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 bentuk begitu ya. Tolong satu-satu dulu tolong diperhatikan ya. Yang pertama adalah bentuk yang ini. Tolong perhatikan di sini. A pangkat fx itu sama dengan A. Di sini dasarnya itu adalah sama-sama A ya. Ini A, ini dasarnya. Di sini ini A, ya ini sama, ini A juga sama tuh. Ya.
Yang beda di sini A pangkat fx dalam bentuk fungsi, ya. Kemudian di sini A pangkat P, ya. P-nya itu dalam bentuk konstanta. Fx itu dalam bentuk fungsi, sama dengan A pangkat P. Nah, lalu bagaimana untuk menyelesaikan persamaan ini? Kita gunakan sifat. Yang pertama adalah jika A pangkat fx sama dengan A pangkat P, dengan A-nya ingat di sini positif ya, A-nya positif, dan A-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Dihindari kalau A-nya sama dengan 1. Karena 1 pangkat berapapun juga hasilnya akan sama dengan 1. Maka di sini jika A-nya positif dan A-nya tidak boleh sama dengan 1, maka fx-nya itu sama dengan P. Tinggal pangkatnya aja di sini. Contoh misalnya 2 pangkat 3x ya, sama dengan 8 pangkat 3x plus 1 misalnya gitu ya. Nah, maka di sini 2 pangkat x. Nah, ini belum sama nih kalau kita lihat. Di sini 2, di sini sama dengan 8. Ya, kita harus samakan dulu. Ini kita 2-nya tetap, di sini 3 pangkat x ya, yang akan sama dengan 2 pangkat berapa di sini? Ya, 2 pangkat 3 kali 2 6x. Ini, berapa di sini? 3 ya. Begitu ya. Ini menggunakan sifat beberapa tuh. Yang sifat A pangkat X dipangkatkan lagi ke N misalnya ya. Maka di sini A pangkat XN. Tuh, jadi Bapak keterbatasan untuk mengerjakan tanpa menggunakan pensil agak susah begitu. Jadi kalau hanya ditulis-tulis begini aja ya agak susah. Oke, kita lihat ya. Ini tolong syaratnya diperhatikan bahwa A tidak boleh sama dengan 1 dan kemudian A-nya harus positif. Ya. Maka lalu hasilnya apa? Nah, bahwa fx sama dengan P. Ya, fx-nya itu dalam bentuk fungsi, P-nya dalam bentuk konstanta. Jadi kalian ubah dulu ya ke dalam bentuk itu. Coba ini bagaimana nih? Sok coba. 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 625. 625 itu berapa? 5 pangkat 4. Coba dicoba dulu. Coba sama-sama coba ya nomor A ini. Ini udah 5. Ini 625. Udah sama belum? Belum, Pak. Sama belum? Belum, Pak. Belum. Samain dulu supaya jadi 5 di sini 625 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 4, Pak. Iya, bagus. Ini jadi 5 pangkat 2x min 1 terus sama dengan ini nggak bisa ya. Berarti 5 pangkat 4 ya tadi. Nah, itu ya. 5 pangkat 4. Nah, karena ini udah sama-sama di sini nilainya 5 gitu ya. Yang ini juga sama dengan 5, maka kita bisa nyatakan bahwa 2x min 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa 2x min 1-nya? 4. Iya, 4. Ya. Sehingga nilai x-nya berapa? 2,5, Pak. Iya. 5/2 ya, atau 2,5. Nah, kira-kira begitu ya untuk nilai x-nya. Jadi harus dicari dulu kalau dalam bentuk fungsi itu berarti ininya harus sama, basisnya itu harus sama.
Kalau di sini 5, ini 520, 525 berarti 5 lagi. 5 pangkat berapa? Ini 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 X-nya 1, sementara yang ini sama dengan 5 pangkat 4. Jadi ya, 2 X-nya 1 sama dengan 5 pangkat 4. Sehingga nilai X-nya adalah 5/2. Oke, bisa ya? Halo, bisa? Coba nomor B bagaimana tuh? Nomor B. Nah, yang ini. 2 pangkat 2X min 7, X sama dengan 1, Pak. iya, sama dengan 1/32. Ya. Berapa? 2 pangkat min 5, Pak. 1, Pak. 2 pangkat min 5. 2 pangkat min 5. 2 pangkat min 5, ya. Berarti yang ini kan 2 pangkat 2X min 7 sama dengan di sini 2 pangkat min 5. Gitu ya. Iya, Pak. Lihat ini 2, ini 2. Ya, tadi kan persamaannya seperti itu. Ini 2 juga di sini dibuat seperti itu, ya. Ini 2 udah. Terus apa lagi? 2X min 7 sama dengan min 5. Iya, jadi tinggal 2X min 7 sama dengan 5, ya. 2X min 7 sama dengan 5. Min 5, Pak. Min 5. Oh, min 5, iya. Ini min 5, ya. Jadi X-nya berapa? 2. 1. 1. X-nya sama dengan 1, ya. Oh, X-nya sama dengan X-nya 1, ya. X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1. Coba kita cek dulu ke persamaan yang tadi. 2 pangkat 2X. 2X itu sama dengan berapa? X-nya sama dengan, X-nya kan sama dengan berapa tadi X-nya? X-nya 1. 1, Pak. 1. Iya. Coba kita cek. 2 kali 1, 2 dikurangi 7 berapa? 2 pangkat min 5. Iya. 2 pangkat 5 itu berapa? 1/32. Iya, ini udah pas ya. Ini 1/32 nih hasilnya. Hasilnya sama dengan 1/32. Berarti 2 pangkat X min 7 sama dengan 1/32 itu sama dengan 1 hasil. Kira-kira diuraikannya begitu. Nah, itu nomor C, coba bagaimana? Basisnya kira-kira berapa basis? Basisnya 3, Pak. 3, iya. Oke. Coba lanjut. Udah ketemu berapa nilai C? Masih proses. 2,5, Pak. 2,5. Yang lain udah ketemu belum? Berapa tadi? Halo? Berapa tadi hasilnya? 2,5, Pak. 2,5. Oke. Saya 5/3. Iya, 5/3, Pak. Oke. 2/3. 2/3. 3. Bapak hapus dulu ini ya. 3. Coba siapa yang mau
nyoret-nyoret di sini kayak tadi. Silahkan. Oh iya Pak. Salah tulis kirain 3X Pak. Nah, ya. Ya perlunya kita diskusi begitu ya, kita bicara. Coba siapa yang mau nyoret-nyoret di situ? Sok. Di sini nih ada lapang. Bisa nggak kalian nyoret? Bisa sih, Pak. Iya, Ya, bisa. silakan Ki. Oke. Yuk, silakan. Berapa hasilnya? Iya. Iya betul. Sebentar Bapak, saya lihat dulu ya, sebentar aja ya. Diteruskan ya.
Oke, gimana? Sudah? 3 pangkat, betul ini ya, 3 pangkat X, 3X minus 10 per 2 sama dengan, ini 1/27, 3 pangkat min 3 dikalikan 3 pangkat 1 per 2. Sehingga di sini, yang ini ya, min 3 ditambah dengan 1 per 2 sama dengan min berapa? Min 5 ya, min 6. Min 5 per 2, betul ya, 3 pangkat min 5 per 2. Nah ini kalau sudah sama, di sini 3 pangkat 3X plus 3X min 2, sementara di sebelah kanannya 3 pangkat min 5 per 2. Nah, kalau udah sama kita lihat di sini nih. Bagus ya. Ketika udah sama ini A, berarti di sini 3X min 10 per 2 sama dengan 5 per 2. Per 2-nya hilang, jadi 3X min 10 sama dengan min 5, berarti sama dengan X-nya 5 per 3. Oke, bagus ya. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Silakan. Oke. Baik, kita cek jawaban-jawabannya. Ini udah ada penjelasannya sepertinya di sini ya. Nah, ini 5 di sini, ini di sini 625. Jadi belum ada yang sama ya. Nah, kalau kita uraikan di sini 5 per 3. Di sini udah sama nih, ini 5 pangkat, ini 5 pangkat juga. Sehingga di sini 2X min 1 sama dengan 3. X-nya sama dengan 2 yang tadi ya. Ini juga sama, 2 pangkat 2X min 7 sama dengan 2 pangkat min 5. Sehingga di sini, karena udah sama, di sini ini 2, ini 2, 2X min 7 sama dengan min 5. Sehingga 2X sama dengan 2, X-nya itu sama dengan 1. Oke. Dan yang terakhir, yang tadi, itu ya, tadi ini udah dijelaskan sama teman kalian. 3 pangkat 3X min 10, 3X min 10 per 2. Karena ini dalam bentuk akar ya, sama dengan 3 pangkat min 3, dikalikan 3 pangkat 1 per 2. Ini akar 3 itu adalah 1 per 2. Makanya ini semuanya menggunakan sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kita menggunakan sifat-sifat. Kalau nggak paham sifat-sifat, repot nanti. Oke, ini dari sini ke sini menggunakan sifat eksponen juga. Nah, dari sini ke sini juga eksponen ini nih, ya. Kemudian ini udah 3, ini 2, ini perkalian. Nah, ini sifat eksponen juga. Berarti min 3 ditambah setengah sama dengan min 5 per 2. Gitu ya. Karena di sini udah sama, ini 3 pangkat 3X min 10 per 2, sementara ini adalah 3 pangkat min 5 per 2. Sehingga hasilnya akan sama ya, akan sama karena ini sudah sama. Ini 3 Pak, ini 3 pangkat, ini juga 3 pangkat. Nah, tinggal pangkatnya aja yang disamakan, 3X 10 per 2 sama dengan min 5 per 2. Hasilnya adalah X 5 per 3. Oke. Ini bentuk yang pertama ya, udah bagus. Bapak clear dulu. Ada pertanyaan nih bentuk 1. Ada pertanyaan bentuk 1. Kalau ada pertanyaan dulu bentuk 1, silakan. Tidak ada ya? Pak, tadi yang A itu 5 pangkat 3 apa 5 pangkat 4, Pak? Yang A yang mana? Yang 5 2X min 1. Oh. 5 pangkat itu 625-nya 5 pangkat 3. Oh, ini 5 pangkat 4 pastinya ya. 5 pangkat 4 ya. Iya, betul. Nah, teliti juga kalian ya. Ini 5 pangkat 4. Kalau 5 pangkat 3 berapa? 125. Ya, betul. Ini 4, berarti 2X min 1 sama dengan 4. Sehingga 2X sama dengan 5, jadi X-nya di sini berapa? 5 per 2. Bagus tuh. Oke. Good.
Ya, sama-sama. Makasih tuh. Yang lain silakan, coba. Ya mau ngoreksi seperti tadi boleh, silakan, bagus. Kemudian mau masukannya silakan, atau mau nanya boleh. Tidak ada ya? Coba kalau begini gimana nih? Bapak punya misalnya kita tulis di sini ya. 3 pangkat X min 4 sama dengan misalnya 1 gitu. Yuk, coba berapa tuh X-nya? 4, Pak. Berapa? X-nya Iya, 4. X-nya sama dengan? X-nya sama dengan 4, Pak. Iya. Bagus ya. 1 itu sama dengan apa? Isi 4 lagi. Ya. Pangkat 0. Oh ya. Iya. 3 X min 4 sama dengan 3 pangkat 0. Ya. Boleh nggak 5 pangkat 0? 1 ini. Boleh nggak 5 pangkat 0? Tergantung. 1 kalau Bapak buat boleh begini ya. 5 pangkat 0 boleh nggak? Sama dengan 1 nggak? Boleh, Pak. Boleh, iya. Mau 5 pangkat 0, 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, 2 pangkat 0, ya silakan aja mau berapa. Yang penting kalau pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, tapi dilihat di sini, karena di sini adalah basisnya 3, ya, maka kalian ubahnya ke 3 di sini. Jangan ke 7, jangan ke 8, jangan ke berapa ya. Ke 3, berarti 3 pangkat 0. Ya, sehingga hasilnya X-nya sama dengan 4. Bagus ya. Jadi yang penting bentuk pertama ininya samain. Nah, yang penting ini samain dulu. Ya, kalau nggak sama, ya harus sama. Ini 3 kan di sini, ini 1 kan udah nggak sama tuh. Maka samakan itu dengan 3 pangkat 0. Begitu ya kira-kira untuk pangkatan, sehingga tinggal di pangkatnya aja. Nih, di buku kalian juga ada misalnya begini, 2 pangkat X kuadrat, terus berapa ya? Ini kuadrat ya. Min 2X, misalnya di sini, kemudian min 3 sama dengan 1 misalnya gitu. Nah, gitu. Berapa tuh kira-kira X-nya? Berapa? X-nya 3 sama min 1, Pak. X-nya 3 sama min 1. Oh, bagus. 1 itu sama dengan berapa di sini? 2 pangkat 0. Ya. Kalau di sini basisnya 2, ya jangan ambil 3 pangkat 0. Nah, ini kan 3 pangkat 0. Gitu ya. Jadi 2 pangkat 0. Sehingga ini 2, jadi udah sama. Nah, maka hasilnya tinggal X kuadrat min 2X, ya, min 3 sama dengan 0. Maka hasil X-nya itu sama dengan 3 dan min 1. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini misalnya ada juga 2 pangkat berapa di sini ya? X min 1 atau nah gitu ya. Ini akar, nah aduh, akar kuadrat pangkat 2 pangkat X min 1 di sini. Ini akan sama dengan akar pangkat 3 di sini
1/4 misalnya begitu. Nah, begitu. Gimana tuh? Ini akar kuadrat, di sini ini akar kuadrat. 2 pangkat X min 1. Nah, gitu ya. Ini X min 1. X-nya 1/3, Pak. Berapa X-nya? X-nya 1/3. 1/3. Iya. Bentar, Pak. 1/3. Tunggu. 1, Pak. 1. Gimana? Yang ini gimana? Jadi 2 pangkat berapa? Tunggu dulu, Pak. X min 1 3 per X min 1 sama dengan min 4. X min 1/2 kan gitu ya. Iya. Terus di sini pangkat Min 1/4 2. itu kan 2 pangkat min 2, berarti 2 pangkat Min 2. berapa? Min 2/3. Min Min 2/3. 2/3. Iya, min 2/3. Nah, ini udah sangat gampang ya, ini 2. Berarti tinggal X min 3/2. Bapak nggak bisa cepat ini kalau kayak begini nih. Min 2/3 begitu ya. Nah, oke. Jadi hasilnya bagaimana tadi? Kali silang dulu, Pak. Berapa? Hasilnya Kali berapa? silang dulu. Jadi 2 kali. 2 kali. Iya, boleh kali silang. Ini 2 kali min 3 min Yes. 6 per ini per berapa? Itu X min 3 ya, Pak? Ini X min 3/2. min 2/6. Min 2/3. Nah, begitu. Bukan yang X-nya, Pak. X-nya min 3/2 ya? X min 3/2. Oh iya, X min 1. X min 1 kan? Oh, X min 1. Aduh. Oh, iya. Oh. Berarti X min 1 berapa tuh? X min 1 sama dengan Min 1/3. min 4/3. Min 1/3, Pak, kalau di saya. X-nya yang min 1/3. X-nya ya, X-nya. Oh, X-nya hasilnya min 1/3. Iya. Ya, berarti di sini X min 1 sama dengan min 4/3 kan begitu ya. Min 4/3. Ya, jadi hasilnya sama dengan X min 1/3. Oke, betul ya. Min 1/3. Wah, repot ya kalau kayak begini. Jadi emang alat itu sangat membantu sekali itu. Nulisnya acak-acak. Udah tulisan Bapak kurang bagus. Pas udah begini ya Itu sama gimana? acak-acak. Itu X min 1 sama dengan min 1/3. X min 1/2 sama dengan min 2/3. Berarti X min 1 sama dengan min 4/3. Nih. X-nya jadi min 4/3 ditambah dengan 1 jadi min 1/3. Betul ya, min 1/3 ya? Kalau dipersamain dulu penyebutan juga bisa. Kenapa? Abi, Pak? Kalau disamain dulu penyebutnya. Kalau disamakan dulu apanya? Penyebutnya. Oh ya, boleh aja ya. Hasilnya akan sama. Dikalikan ke 6 gitu. Iya. Iya, boleh dikalikan ke 6 berarti 2-nya hilang, jadi 3. Berarti 3X min 3 sama dengan min 4. Ya, min 6 dibagi 3, 2 kali min 2, min 4. Boleh begitu, boleh dikalikan dengan penyebut dari 2 dan 3. Ya, KPK dari 2 dengan 3. Ini 2, ini 3. Boleh. Atau mau kali silang langsung ke situ juga silakan. Atau kalikan aja ini ke sininya langsung jadi min 4/3. Y sama dengan min 4/3 ditambah dengan 3. Boleh begitu. Silakan aja kalau udah begini ya. Cara kalian. Oke. Gitu kira-kira ya. Oke. Sekarang kita coba ke bentuk yang lain. Ada pertanyaan dulu nggak bentuk yang ini?
Kalau tidak ada, mau Bapak clear ya. Oke, kita coba. Nah, sekarang kita lihat ke bentuk yang ini ya. Nah, lihat bentuknya di sini. Bentuknya adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kalau tadi kan Fx, A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Jadi Fx sama dengan P. Ini yang pertama berbentuk variabel X, ya ada Fx-nya di sini berbentuk fungsi. Yang ini juga sama, ada bentuk fungsi dalam bentuk Gx. Penyelesaian persoalan ini digunakan sifat jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx dengan A-nya positif. Ingat A-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. Ini udah syarat nih. Kalau A-nya negatif ya udah nggak bisa memenuhi. Kalau difaktorkan kan memang fungsi eksponen itu A-nya harus selalu bernilai positif. Maka tinggal ini yang disamakan ya, Fx sama dengan G. Kalau tadi kan ini bilangan, ini dalam bentuk fungsi, begitu ya. Nah, fungsi. Jadi ini harus sama dulu. Kalau ini 3 pangkat, ini juga harus 3 pangkat. Berapa? Sama seperti ini, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, sama-sama fungsi ini. Fx juga fungsi, Gx juga fungsi, ya. Dengan A-nya lebih dari 0. A-nya tidak boleh sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx. Oke, bisa kira-kira sama seperti tadi ya, cuman dalam bentuk fungsi. Fx-nya dalam bentuk fungsi X, Gx-nya juga dalam bentuk fungsi Y. Oke, coba tolong kerjakan dulu ini 3 soal. Silakan. Sudah ada yang mau mencoba, silakan coba. Ada yang mau nyoba? Bapak clear dulu yang ini ya, biar silakan. Nomor A siapa? Coba silakan. Saya mau coba, Pak. Berapa nomor A? Ini berapa? X sama dengan 3, X sama dengan min 1. X-nya berapa? Min 3 sama min 1. Bisa nulis nggak kamu di situ? Bentar, Pak. Coba, bisa nggak? Bisa, Pak.
Begini bukan, Pak? Iya. Oke, 2x kuadrat plus 2x sama dengan 3x kuadrat min 3. Ya. Oke, ya, oke, bagus. Bagus seperti itu ya. Good, good, good. Betul ya, min 1,3. Silakan coba nomor B. Siapa yang mau coba ke depan? Apa ke kalian kerjakan coba? Silakan nulis tuh. Ini di sini luas nih. Untuk yang nomor B, ya, yang ini. Saya boleh coba, Pak? Kenapa? 24 bukan, Pak? Berapa lebih, Luci? 24. 24. Ya, coba silakan. So. Saya ketik aja ya, Pak? Oh, boleh, boleh. Silakan. Bapak juga belum ngitung. Dari kalian aja. Silakan, Pak. Apa perlu ini Bapak hapus dulu nggak? Nggak apa-apa kok, Pak, di atasnya aja. Oh iya, di atas saya. Silakan, bisa ya. Itu bukan, Pak? Slide-nya 24 ya? Betul? Yang lain betul? 2 pangkat 6x plus 3 betul ya? Sama dengan 2 pangkat 7 ya, 7x min 3. 6x plus 3 sama dengan 7x min 21. Betul. Ya, betul 20. Bagus, bagus. Oke. Silakan. Yang nomor C, satu lagi. Coba gimana? Saya boleh, Pak. Ya, silakan. Oke, saya ketik aja ya, Pak. Boleh, boleh, silakan. Yuk. Mana, Naila, mana? Udah ditulis belum, Naila? Lagi ditulis, Pak. Oh, lagi. Oke, oke. Ya.
Masih ngetik Pak Irus? Ya, Pak. Oh iya. Yang lain coba sambil nyari ya, nanti kita samain. Nah, itu kelihatan, Pak. Ya ini ya. Iya. Yang lain coba tolong perhatikan ke sini. X plus 2 akar pangkat dari 8 ya, ini soalnya ya. Iya. Ditambah X min 4 akar dari 32. X plus 2 akar X plus 2 dari 2 pangkat 3, ya betul. Pangkat 5, ya. Kemudian ini ya, ini 2 pangkat. Itu kali silang. Kenapa? Dikali silang. Iya, iya. Ini 3 X plus loh ini. Iya, betul. Ini 3 kali silang, 3 betul. Oke. Oke, 4X. 4 min 12 sama dengan ya betul. Ini 5-nya positif, pindah ke sini negatif. Iya. Min 11 ya. Yang lain Iya. ada yang Sama, Pak. sama ya. Oke. Kita lihat penjelasannya sekarang. Ini sayangnya kalau ada ini diam aja gitu, nggak ke bawah ya. Oke, kita lihat dulu tadi nomor A. Min 1 dan 3 betul ya. Nomor 2, 24 betul. Nomor 3, min 11. Oke, keren. Bagus. Ini bentuk yang A pangkat fx sama dengan B A pangkat gx ya. Ini posisinya sama dengan nomor ya A pangkat x, A pangkat fx sama dengan A pangkat B. Ini lihat posisinya, lihat yang dikuadratkan hasilnya ketemulah x1 dan x3. Ya. Oke, saya kira begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kalau nggak ada, Bapak hapus dulu yang ini ya.